Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-12 ini saya akan menyampaikan tentang menghitung TFR menggunakan metode kelahiran anak terakhir atau dapat disebut sebagai metode last live birth. Prinsip dasarnya adalah menghitung jumlah bayi yang dilahirkan oleh wanita umur tertentu berdasarkan informasi dari ibunya, yaitu melalui pertanyaan kapan kelahiran anak terakhir atau dari catatan sejarah kelahiran atau birth history. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyesuaian karena adanya kemungkinan yang pertama adalah kelahiran kembar ya, atau kelahiran 2 kali dalam setahun. Misalnya dalam setahun itu di Januari ada kelahiran, kemudian nanti ibunya itu ada masa nifas, kemudian hamil lagi dan di Desember melahirkan. Maka dalam setahun itu ada kelahiran sebanyak 2 kali. Yang berikutnya adalah not stated ya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan titik waktu pengambilan data. Jadi misalnya kalau data diambil dalam interval tertentu, maka kita harus menentukan titik kapan di mana dilakukan sebagai dasar penghitungan. Yang keempat adalah menentukan interval waktu dari 1 Januari sampai dengan titik waktu pengambilan data, sebagaimana pada poin 3. Kemudian yang kelima adalah menghitung ASFR tahun referensi. Jadi prinsip dasarnya kalau digambarkan dengan flowchart, maka di pertanyaan itu kita menanyakan terhadap wanita umur 10-49 atau bisa jadi 10 sampai 54, apakah ever married, apakah sudah pernah menikah. Jika tidak, maka tidak ditanyakan. Tetapi jika iya, maka ditanya tentang kelahiran anaknya ya, atau ini EB-nya lah ever born. Jika tidak, maka tidak akan ada informasi kelahiran anak terakhir. Sementara jika ada, maka ditanyakan kapan kelahiran anak yang terakhir. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain informasi dasar yaitu berupa umur wanita, kemudian status perkawinan, pernah atau tidak pernah kawin, kemudian status kelahiran, pernah atau tidak pernah melahirkan, kemudian waktu kelahiran anak terakhir, dan yang terakhir adalah waktu pelaksanaan sensus atau survei. Nah, permasalahannya adalah tidak bisa dihitung begitu saja karena adanya faktor kelahiran kembar dan kelahiran 2 kali dalam setahun, atau bahkan mungkin bisa jadi ada yang 3 kali ya, karena bisa jadi yang kelahiran pertama satu, nanti yang kelahiran berikutnya kembar misalnya. Jadi perlu adanya faktor koreksi dari sini. Kemudian yang ketiga adalah salah dalam pelaporan tanggal kelahiran anak terakhir. Ini bisa saja terjadi. Dan yang terakhir adalah responden tidak menjawab atau lupa kelahiran anak terakhir. Nah, terkait dengan yang tadi, maka faktor koreksi yang dapat diajukan adalah untuk yang kelahiran kembar atau kelahiran 2 kali dalam 1 tahun itu ditambah dengan 5/1000 ya terhadap data jumlah kelahiran yang ada. Adapun untuk faktor koreksi adanya responden yang tidak menjawab kelahiran anak terakhir atau kita sebut sebagai not stated, ada 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah ignoring not stated last live birth atau kita abaikan. Kemudian yang kedua adalah didekati dengan perbaikan melalui open birth interval. Dan yang ketiga adalah melalui pendekatan pro rata. Nah, kelebihan dari LLB ini adalah karena yang ditanya kelahiran anak terakhir, maka resiko kesalahan itu dapat diminimumkan. Kemudian keperluan datanya juga sederhana. Nanti kita bisa lihat ya data apa saja yang diperlukan sebagai input. Ini dapat diperoleh dari sensus atau survei. Kemudian yang berikutnya adalah sudah mempertimbangkan kematian bayi. Keterbatasannya adalah ketersediaan faktor koreksi karena kelahiran kembar atau interval terlalu rapat, kemudian tidak memperhitungkan wanita yang tidak melaporkan anak yang sudah meninggal, kemudian resiko tercakup lahir mati, dan adanya kesalahan pelaporan umur. Nah, yang pertama dari 3 pendekatan yang pertama adalah dengan mengabaikan not stated ya, atau kita bisa mengatakan sebagai ignoring not stated last live birth ya. Jadi data yang diperlukan adalah ini misal ya, waktu pelaksanaan pengambilan data yang pertama, misalkan sensus dilakukan tanggal 6 sampai 31 Oktober tahun 1980.
maka titik referensi yang kita gunakan adalah 31 min 5 per 2 plus 6. Jadi sama dengan 9 Oktober. Jadi titik tengah dari 6 sampai dengan 31 Oktober itu ada di mana? Yaitu ada di 19 Oktober ya. Jadi 31 min 5. Kenapa min 5? Karena 6 itu sudah dimulai sensusnya. Kemudian ini ditambah 6 itu di tanggal hari pertama pelaksanaan sensus. Nah, kemudian yang kedua, sebaran wanita menurut umur. Jika ada not stated, maka pilihannya adalah ignored atau pro rata. Kemudian yang ketiga, sebaran wanita yang melaporkan kelahiran anak terakhir pada tahun min T, T sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Wanita yang tidak melaporkan kelahiran anak terakhir diabaikan. Jadi misalnya untuk sensus 6 sampai 31 Oktober 80, maka yang dimaksud T sama dengan 0 artinya adalah LLB tahun 80. Sementara T untuk sama dengan 1 adalah LLB 79 dan seterusnya. Nah, proses penghitungannya untuk yang ignoring not stated setelah ini ada 6 tahap. Yang pertama adalah menghitung jumlah kelahiran anak terakhir pada tahun T sama dengan 0. Yang kedua adalah menghitung jumlah bayi, yaitu dengan rumus B sama dengan 1,005 kali LLB 80. Ya, ini adalah penyesuaian karena tadi yang kembar dan kelahiran setahun 2 kali. Yang ketiga adalah menghitung jumlah wanita umur I atau WI ya. Kemudian yang keempat adalah menduga validitas umur I untuk T sama dengan 0. Nah, periodenya 1 Januari 80 sampai dengan 19 Oktober tahun 80 ya. Atau di mana di sini delta T-nya adalah 293 hari ya. Maka FI ya, fertilitasnya adalah kelahiran dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok umur yang bersesuaian. Kemudian yang tahap langkah kelima adalah faktor penyesuaian dari F bintang I, di mana F bintang I adalah 1 min FC1 dikalikan FI plus FC1 dikalikan FI plus 1. Di mana FC1 adalah faktor koreksi, yaitu delta T per 2, ya, delta T adalah 293 per 2 dibagi dengan 365 kali 5. Namun demikian kita perlu hati-hati juga karena di tahun 80 itu adalah tahun kabisat, karena ini rumus umum ya, maka 365. Sementara tahun 80 ada tahun kabisat, maka ini bisa kita rubah menjadi 366. Adapun langkah ke-6 adalah menghitung pendugaan ASFR untuk 1 tahun, yaitu ASFRI sama dengan FC2 dikalikan dengan F bintang I, di mana FC2 adalah 365 per delta T. Ya. Jadi dibalikan lagi menjadi ASFR 1 tahun. Langkah penghitungan 6 langkah ini dalam Excel sebagai berikut. Nah, ini misal diketahui data sensus yang dilakukan tahun 80 dari tanggal 6 sampai 31 Oktober ya. Di sini ada kelompok umur wanita. Ini ada wanita menurut kelompok umur 10 sampai dengan 54. Kemudian ini adalah last live birth. Kemudian ini adalah info not stated. Kemudian ini adalah proportion OB. Kemudian ada lapor last live birth. Yang pertama dari data ini dengan metode dengan pendekatan ignore, maka kita hanya membutuhkan yang ini saja ya. Jadi di tahap pertama itu adalah menghitung LLB 80 ya, sudah diketahui ya untuk tiap kelompok umur wanita. Kemudian di tahap kedua itu kita menghitung kelahirannya, yaitu dengan dikalikan 1,005. Di sini adalah ada penyesuaian kelahiran kembar dan kelahiran 2 kali dalam setahun ya. Maka di sini kita kalikan 1,005. Kemudian di langkah yang ketiga itu kita menghitung jumlah wanitanya ya. Nah, jumlah wanitanya sendiri sudah diketahui ya dari data ini tadi ya. Maka kita tinggal masukkan di sini. Kemudian di langkah yang keempat itu adalah kita menghitung fertilitas I untuk kelompok umur ibu, yaitu kelahiran BI dibagi dengan jumlah wanita WI untuk tiap-tiap kelompok umur wanita. Nah, selanjutnya di langkah yang kelima kita menghitung
F bintang I, ada penyesuaian. Nah, sebelum kita menghitung ini, maka kita tentukan dulu referensinya ya. Kalau kita sensus dilakukan tanggal 6 sampai 31 Oktober, maka referensinya adalah 19 Oktober. Kemudian kita hitung jumlah hari per bulannya ya, Januari itu 31, Februari 29, karena tahun 1980 ya. Tahun kabisat, kemudian Maret 31, April 30, dan seterusnya sampai dengan Oktober itu jatuhnya 19 hari karena ini ya, referensi adalah tanggal 19 Oktober. Nah, untuk yang tahun yang tidak kabisat, maka di sini kita rubah menjadi 28. Nah, kemudian kita menentukan tengahnya, yaitu adalah pertengahan dari ini, jumlah 293 ini, sehingga kita peroleh titik tengahnya adalah 146,5. Dengan demikian kita bisa mendapatkan FC1 ya, adalah ini ya, dibagi dengan 36 dikalikan 5 ya, karena ini adalah tahun kabisat. Ini kita sesuaikan jadi 366 dikalikan 5 sehingga 1 min FC1-nya adalah 1 dikurangi dengan 0,08 jadi 0,92. Nah, kemudian untuk langkah kelima itu adalah kita mengalihkan ya. Kalau kita lihat langkah kelimanya itu adalah kita membuat faktor penyesuaian dan pada akhirnya kita menghitung F bintang ini adalah 0,92 FI plus 0,08 FI, tapi itu angka pembulatan, jadi kalau di sini maka ini ya, jadi untuk garis ini adalah ini ya, 1 min FC dikalikan dengan F8 ditambah FC dikalikan dengan E9 ini ya, E9. Sehingga didapat F bintang E ya. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan juga untuk kelompok umur berikutnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan F bintang I, maka kita menghitung ASFR I, yaitu disesuaikan lagi, dikembalikan F8 ini, F bintang ini ya, dikali dengan 366 dibagi dengan 293 ya. Sehingga didapatlah ASFR untuk tiap-tiap kelompok umur dari wanita ya. Nah, setelah dapat ASFR kan kita dengan mudah akan menghitung TFR-nya ya. Jadi misalnya TFR untuk 1049. Ini kalau kita asumsikan misalnya ini adalah TFR untuk 1054. Nah, kalau kita mau menghitung TFR 1049, maka kita dapat ini. Kemudian ini yang paling umum mungkin ya, kita biasanya menghitung TFR 1549 ya. Ini saya tebelin sendiri karena kita biasa menggunakan 1549, angkanya adalah 4,0244. Kemudian kita bisa menghitung TFR 1054 dan TFR 1554 ya. Jadi nanti kita bisa membandingkan dengan hasil dari OP dan pro rata. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan dengan open birth interval ya, atau OB. Data yang diperlukan adalah waktu pelaksanaan pengambilan data, reference period, kemudian sebaran wanita menurut umur, jika not stated dia bisa ignore atau prorata, kemudian sebaran wanita yang melaporkan kelahiran anak terakhir pada tahun T, kemudian sebaran wanita pernah menikah yang tidak melaporkan kapan kelahiran anak terakhir, dan sebaran open birth interval. Nah, langkah-langkahnya ada 7 langkah. Yang membedakan adalah ada langkah kedua di sini dibanding dengan yang ignore tadi, yaitu menghitung faktor koreksi LLB 80 dari not stated,
dengan menggunakan informasi sebaran open birth interval. Adapun langkah 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sama dengan yang tadi pendekatan ignore. Berikut saya perlihatkan penghitungan di Excel-nya. Ya, jadi sesuai dengan langkah-langkah yang di PowerPoint tadi, langkah pertama itu sama dengan yang ignore. Ini adalah LLB 80, kemudian yang beda adalah langkah kedua, yaitu kita menghitung dari not stated itu ya, dari data not stated itu, ini ya, kemudian ada proportion of open birth interval kurang di 10 bulan, dan lapor LLB kita gunakan datanya di sini, yaitu not stated dan proportion of OB kurang dari 10 bulan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung proportion of OB dikalikan dengan not stated ya, ini dikalikan dengan ini. Kemudian untuk kelompok umur yang lain juga sama, kita lakukan hal yang sama. Sehingga kemudian kita bisa menghitung estimasi LLB 80 itu adalah LLB 80 plus not stated-nya ya. Sehingga di sini ditambah dengan yang baru kita hitung di kolom F ini. Kemudian kita jumlahkan untuk tiap-tiap kelompok umur ibu. Kemudian adapun langkah ketiga sampai dengan langkah ke-7 ya, itu sama dengan yang kita lakukan untuk langkah ke-2 sampai ke-6 di pendekatan ignore tadi. Cuma mungkin kita sesuaikan dulu di sini yang tadi masih 365 ya. Di sini sudah 366. Ya, jadi kita sesuaikan dulu yang ini kita rubah dari 366 ya, karena tahun kabisat. Ya. Nah, pada akhirnya kita bisa mendapatkan TFR untuk yang OB ini seperti ini ya. Nah, mungkin kita coba bandingkan dengan yang TFR 1549. Kita di sini memperoleh 4,273 ya. Sementara di ignore tadi kita memperoleh 4,02. Lebih tinggi yang OB, artinya ignore itu menjadi lebih rendah gitu ya. Sebentar, karena apa? Karena di sini kita memasukkan yang not stated ini. Sehingga berubah menjadi 4,273. Selanjutnya, nanti kita juga bisa membandingkan dengan yang pro rata. Nah, untuk yang pro rata, data yang diperlukan adalah waktu pelaksanaan pengambilan data, ya, reference period, kemudian sebaran wanita menurut umur, jika not stated maka ignore atau pro rata, kemudian sebaran wanita yang melaporkan kelahiran anak terakhir pada tahun T, kemudian sebaran wanita pernah menikah yang tidak melaporkan kapan kelahiran terakhir, kemudian sebaran wanita yang melaporkan kelahiran anak terakhir atau sebaran wanita pernah menikah menurut umur yang pernah melahirkan, atau di sini B. Maka di sini sebaran wanita yang melaporkan kelahiran anak terakhir dihitung berdasarkan B min A ya. Proses penghitungannya ada 8 langkah, jadi lebih banyak lagi. Perbedaan dari ignore, jadi kalau kita merujuk yang paling dasar adalah yang ignore, maka ada 2 perbedaan, yaitu di langkah kedua dan langkah ketiga. Sementara langkah 4, 5, 6, 7, 8 itu merujuk kepada langkah kedua di ignore, ini adalah langkah ketiga di ignore, langkah keempat, kelima, dan keenam di ignore. Berikut saya tunjukkan penghitungan di Excel-nya. Nah, berikut langkah-langkah penghitungan di Excel-nya. Yang pertama adalah sama untuk semua pendekatan, ya, baik ignore, OB maupun prorata, yaitu menghitung LLB 80-nya. Ini tinggal mengcopy paste dari data LLB. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menghitung proporsi LLB 80 terhadap total LLB. Ya. Jadi di sini ada data non stated, di sini ada lapor LLB, di sini ada kita menghitung proporsi lapor LLB-nya ya, yaitu
eh, LLB 80 dibagi dengan yang lapor LLB. Kemudian kita lakukan untuk kelompok umur yang lain, ya, kita dapat angkanya. Kemudian di langkah ketiga itu kita menghitung estimasi LLB. Tentunya sebelumnya kita harus menghitung proporsi dari not stated, yaitu dengan meminjam proporsi yang kita hitung pada langkah kedua, kemudian dikalikan dengan not stated. Kemudian kita hitung untuk kelompok umur yang lain. Kemudian langkah ketiga adalah kita mendapatkan estimasi LLB 80-nya adalah penjumlahan dari LLB 80 plus yang proporsi dari yang not stated tadi. Nah, kita lakukan penghitungan juga untuk semua kelompok umur yang lain. Ini merujuk kepada langkah kedua pada ignore, ya. Kemudian langkah keempat, langkah kelima, langkah 6, 7, dan 8 itu sama dengan langkah-langkah di ignore, ya, maupun hobi, ya. Jadi untuk prorata ini yang bedakan adalah langkah kedua dan langkah ketiganya. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi untuk pembagian penyesuaian karena tahun kabisat, ya, tahun 80. Kita ubah jadi 366 di sini. Nah, sehingga kita mendapatkan ASFR-nya sekian, ya. Dan pada akhirnya kita mendapatkan TFR baik untuk 1054, 1049, 1549 maupun 1554. Nah, ini yang coba kita akan sama-sama bandingkan, yaitu adalah TFR. Jadi ini adalah TFR 15 sampai 49. Ini untuk ignore. Kemudian ini untuk OB, dan ini untuk pro rata, ya. Jadi yang ignore itu kita peroleh angkanya 4,02. Kemudian untuk OB kita peroleh angkanya adalah 4,273, dan untuk pro rata adalah 4,263, ya. Kita samakan dulu desimalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaannya yang paling jelas adalah di ignore dengan OB atau prorata, ya. Kalau OB dan prorata itu hanya memberikan perbedaan yang cukup tipis, ya, 4,27 dan 4,26. Sementara untuk ignore ini 4,02 karena di sini tidak memperhatikan dari yang not stated. Jadi kalau melihat dari hasil ini yang mirip antara OB dan prorata, maka karena ada info dari not stated yang sudah dihitung, maka lebih baik jika kita menggunakan hasil dari OB atau prorata ini. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk penghitungan TFR menggunakan metode last life birth ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.